أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. قاعدة 84 ya. Kaidah 84. Tahaqqukul ilmi bil maziyati la yubihu sukut inda ta'ayyunil haqq illa inda al-ilmi bihaqiqati ma alayhi al-fa'ilu min ghairi shaq. Summa in waqa'a inkarun falaysa biqadihin fi wahidin minhuma idh kullun ala ilmin 'allamahu Allahu iyyah kama qala al-Khadiru li Musa alaihi assalam fi awwali amrihima. Terbuktinya mengetahui sebuah keistimewaan itu tidak membolehkan diam ketika kebenaran itu muncul, ya, kebenaran itu nyata. Artinya ketika kita sudah mengetahui satu maziyah, ya, satu keistimewaan, maka ketika dia melihat satu kebenaran tidak boleh diam, ya, tidak boleh dilewatkan begitu saja, mesti dinyatakan. Ya, meskipun kita tahu ada keistimewaan pada dia, artinya ya, si pelakunya adalah seorang yang alamah misalnya, atau pelakunya seorang arifin, ya. Meskipun demikian, ya, namun jika memang ada hak yang perlu dikatakan, maka la yubihus sukut, ya, illa indal ilmi bihaqiqati ma alaihi al-fa'ilu, melainkan ketika dia mengetahui hakikat si pelaku, ya, yang sebenarnya gitu, tanpa ada keraguan. Ini illa indal ilmi, kecuali ketika mengetahui bihaqiqati, hakikat ma alaihil fa'il, pelakunya, katakan, ya, bihaqiqati ma alaihil fa'il, tanpa ragu, artinya betul-betul pelakunya itu, ya. Summa in waqa inkarun, namun ketika ada penolakan, pengingkaran dari si pelaku itu, pelakunya kan itu tanpa ragu lagi, ya, dan dia yang punya maziyah, dan di situ ada kebenaran lain yang perlu kita, yang muncul, dan itu mesti kita katakan, tidak boleh kita diam. Ya, kalau juga yang muncul adalah pengingkaran karena menyalahi kebenaran, kalau memang apa yang dilakukan itu benar, ya, dan si pelakunya itu memang yang punya maziyah, apalagi itu tidak boleh kita diam, ya, kalau memang dia benar. Kalau juga kita mengingkari, ya, tidak berarti bahwa itu mencederai salah satu dari keduanya. Ya, idh kullun ala ilmin, artinya salah satu dari keduanya, yang mengingkari dan yang diingkari. Karena yang mengingkari melihat ada kebenaran yang perlu diakui, atau ada sesuatu yang perlu diingkari, ingkari meskipun si pelakunya itu punya maziyah, ya. Nah, ketika terjadi pengingkaran itu, maka itu bukan satu pencemaran, ya, kepada salah satu di antara keduanya tersebut.
Karena setiap salah satu dari kedua itu berada dalam kebenaran, berada dalam ilmu yang nyata, ya, yang telah Allah ajarkan kepada dia. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Khidir kepada Musa pada permulaannya. Ketika diingkari oleh Nabi Musa, maka Nabi Khidir menjelaskan, ya, apa yang terjadi ketika Nabi Khidir alaihissalam merusak perahu misalnya, atau membunuh anak kecil, atau menggugurkan sebuah dinding. Nah, Nabi Musa pun mengingkari semua perbuatan itu karena memang waqa'a inkarun gitu. Nah, kita melihat kedua-duanya itu mempunyai bahasa yang sopan, ya, mempunyai etika, ya, tidak mencela perkataannya, kamu salah, kenapa kamu mengatakan begitu, yang benar aku, tidak ada di situ. Cuman yang ada, ya, bukankah aku sudah katakan kau tidak akan sabar bersamaku, kan itu satu etika yang sangat tinggi, bahwa kedua-duanya mengakui kebenaran yang dilihatnya masing-masing. Namun bagi kita yang menyaksikannya, ya barangkali kita diam karena memang itu bukan, kita tidak terlibat di antara kedua orang itu. Sementara orang mengatakan bahwa peristiwa Nabi Khidir dan Nabi Musa kelihatannya secara selintas, atau ada pelajaran lah yang diambil dari situ, bahwa yang satu pandangan syariat, yang satu pandangan hakikat. Sering diklaim bahwa orang syariat tidak nyampe kepada pengetahuan hakikat. Boleh, itu salah satu pelajaran, salah satu ibrah. Gitu. Tetapi kita perlu ingat bahwa tidak ada nabi yang tidak tahu hakikat. Namun para Nabi Musa pada saat itu adalah meluruskan, menyatakan, membangun zahir agama, ya. Jadi dia tidak boleh diam kalau ada zahir agama yang salah. Ini pun terjadi kepada Rasulullah SAW ketika sahabat membunuh seorang yang ketika salah seorang sahabat membunuh tentara kafir, ya, padahal sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dan dibunuhnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kau bunuh? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat itu mengatakan dia mengucapkan itu karena takut pedang yang sudah terhunus di leher itu kan. Nabi tidak menggubrisnya. Kenapa kamu membunuhnya? Ya. Sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka diulangi lagi jawaban itu. Nabi tetap mengulangi lagi. Kenapa? Bukan Nabi tidak memahami bahwa sahabat itu mempunyai firasat yang benar, bahwa orang yang sudah dihunus pedangnya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan pun dia mengakui ketuhanan dan kerasulan, Islam lah katakan, tetapi hanya takut. Namun Nabi tetap meluruskan bahwa syariat itu dinilai dengan zahir. Karena nanti akan ada persepsi orang bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Artinya membunuh orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah. Jadi memang zahir ini digunakan untuk muamalatu, syariat ini digunakan untuk muamalatu zahir, muamalatu bainal khalqi, bainan nas, untuk berinteraksi kepada manusia. Berbeda jika kita dengan Allah, maka kita jangan bermuamalah dengan Allah dengan syariah. Bahwa di depan Allah kita mengatakan, saya sudah berbuat baik, saya sudah ibadah, saya sudah sholat. Maka itu tidak boleh, ya, berinteraksi kepada Allah menggunakan syariat. Karena ketika kita dapat beribadah, itu bukan persembahan kita kepada Allah, tetapi justru itu hidayah dari Allah. Ya, Allah menganugerahkan kita taat, maka kita dapat taat. Kalau Allah belum menganugerahkan taat,
maka bagaimana kita memulai untuk melakukan taat? Nah maka Rasulullah meluruskan itu. Itu pun terjadi pada Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir. Membunuh tidak ada sebab, tidak boleh dibiarkan, mesti diingkari. Merusak barang orang, itu bagaimanapun tidak betul, ya. Dan seterusnya. Wasukutu salis li annal hukma li ghairi. Adapun yang yang ketiga, diam karena hukum itu untuk orang lain. Ini artinya orang yang ketiga, ya, orang ketiga maksudnya, diam karena hukum itu kepada orang lain. Di samping itu ma'a adami ta'ayyunil mujib lidukhulihi min iqamati haddin aw ghairi. Ya, di samping in waqa'a inkar itu tadi, ya. Diam kepada yang ketiga itu karena hukum itu kepada yang lain. Di samping tidak ada satu indikasi yang nyata gitu, yang mesti lal mujib lidukhuli, yang mesti masuk min iqamati haddin aw ghairi, ditegakkannya had, ya, atau lainnya. Di samping ada ihtimalu ta'wil lima waqa'a minhu, ya, ada mengandung makna lain, ya, tentang apa yang terjadi. An yakuna qad ubiha li'illati, yang mungkin karena ada alasan tertentu boleh, ya, allati abdaha fi akhir amrihi, yang ditunjukkan pada akhir perkaranya. Karena ketika robohkan itu mungkin yang ketiga, ya, dirobohkannya satu dinding itu, karena itu masih mungkin. Tapi kalau merusak barang orang, membunuh anak kecil, wah ini nggak bisa ditolerir, ya, tidak bisa Namun ketika menjatuhkan, menggugurkan dinding, mungkin ada makna lain. Walau ata bi amrin la yubahu biwajhin fala ta'wila illa isyanuhu aw fisquh. Wa ma la yubahu biwajhin huwa liwat wa zina bimuayyanatin aw idmanu syurbi khamrin wa nahwu la qatlun wa akhdhu malin wa nahwu mimma lahu wajhun bil ibahati inda husuli syarti. Tetapi kalau misalnya orang yang punya maziyah itu melakukan satu perkara yang tidak boleh dan tidak ada jalan untuk takwil, ya, maka mesti kita nyatakan bahwa dia berdosa, bahwa dia fasik, ya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada jalannya, tidak boleh ada jalan takwil lagi, ya. La yubahu biwajin fala ta'wila, yang memang dari sisi manapun sudah dilarang, ya, fala ta'wila, dan itu tidak boleh lagi ditakwil-takwil, ya, apa ya dia berbuat ini kenapa, ya, illa melainkan isyanuhu au fisquh. Kita sering mendengar seorang wali di bulan Ramadan misalnya merokok atau minum, kan itu nggak ada alternatif, wah itu, ya, tapi ada saja dipelintir, seperti misalnya biarkan saja, karena kalau ditegur, ya, dia misalnya merokok, ya, begitu ditegur rupanya rokok itu menjadi kayu, itu kan takhayul, ya, nih kalau itu, ya, artinya seorang wali melakukan itu tidak bermanfaat, ya, tidak ada gunanya, ya, untuk apa dia menghisap rokok kemudian berubah jadi kayu, artinya apa gitu, sama sekali tidak memberikan pelajaran. Tapi ketika orang misalnya menegur, ya, itu karena dia melanggar syariat yang tidak ada takwil lain, ya, melainkan memang itu adalah sebuah pelanggaran, itu adalah sebuah isyan, itu sebuah fisq, ya. Atau juga ya mala yubah, ya, biwajhin, dan memang sesuatu yang memang tidak boleh lah dari sisi apapun, nggak perlu ada takwil lagi, memang tidak boleh, seperti al-liwat, melakukan liwat, atau zina bimuayyanatin, atau zina muayyan, zina tertentu, atau idmanu syurbi khamrin, atau memang
dia pencandu minum khamar dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dibiarkan seperti Nabi melihat digugurkannya dinding itu. Mungkin ada makna lain. Ya, tidak. Sama seperti merusak perahu, ini punya orang, ini nggak bisa dibiarkan. Nggak ada ihtimal makna lain. Membunuh anak kecil tidak berdosa, ini tidak ada ihtimal lain. Sama seperti juga liwat, zina, tidak boleh diam dan mesti dinyatakan. Atau minum khamar dan mesti dinyatakan. Ya. Meskipun di sini dikatakan la qatlun wa akhdhu malin, bukan membunuh dan mengambil harta, karena membunuh mungkin membunuh orang yang membunuh, mungkin ada alternatif. Mengambil harta mungkin itu merampas harta yang dia rampas, mungkin itu masih mimma lahu wajhun fil ibahah, masih ada sisi yang dibolehkan indah husuli syartihi, ketika ada syaratnya. Ya. Artinya yang zahir-zahir tidak boleh dibiarkan, yang nyata memang tidak boleh, tidak dibiarkan, meskipun kita sudah mengetahui betul dia punya maziyah. Ya, terlebih lagi jika kita mengetahui bahwa dialah pelakunya, itu memang tidak dapat dibiarkan. Wa innama tawaqqufu 'inda al-ihtimali batina, namun yang kita tawakuf adalah batinnya. Ya. Bahwa batin dia itu terserah kepada Allah. Ya, adapun hukum zahir itu tidak boleh. Artinya ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, kita hanya menegur zahirnya saja, tanpa membencinya, tanpa merendahkannya. Apalagi kita mengetahui dia punya maziyah, apalagi itu ulama, apalagi itu aulia, ya, apalagi itu seseorang yang dikenal saleh. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah, dan tidak boleh tidak bersalah. Karena kesalahan setiap orang menurut iman yang berbeda-beda itu punya hikmah yang berbeda-beda. Ada orang diberikan berdosa, pada akhirnya dia tobat, maka dosa ini sebagai titik tolak untuk dia menjadi orang yang soleh. Ada memang dosa itu sebuah ujian, karena dia mungkin terlalu merendahkan orang-orang berbuat maksiat, maka Allah uji dia dengan dosa. Atau dosa bagi orang tertentu justru adalah sebuah peningkatan derajat. Ada istilah orang mundur 2 langkah atau 3 langkah, ya, untuk melompat 1 langkah yang jauh. Wala tawakkufu fil hukmi zahir. Adapun hukum zahir tidak boleh tawakuf. Yang kita serahkan kepada empunya adalah kepada pelakunya, itu adalah batinnya. Ya, wallahu a'lam. Tetapi tidak boleh tawakuf kepada hukum zahir. Ya, ketika memang nyata dengan cara yang sahih, itu betul. Ya, artinya bahwa itu melakukan sesuatu yang qat'i, ijtima'i, ya, tidak boleh. Ini tidak bicara tentang yang sifatnya mukhtalaf. Ya, sifatnya mukhtalaf. Karena ada sebagian besar orang tasyadud. Ya, seperti merokok misalnya. Ada seorang soleh, wali merokok. Ketika melihat merokok, sudah jatuh. Tidak, merokok itu sesuatu yang mukhtalaf. Sesuatu yang ikhtilaf. Mungkin yang merokok lebih wali daripada yang tidak merokok. Gitu. Namun ada orang yang menilai dengan rokok misalnya, atau sesuatu yang mukhtalaf, yang sesuatu yang furu'iyah, yang ikhtilaf, itu adalah karena kelemahannya dalam menguasai syariah. Ya, katakanlah dalam hal menyentuh salam kepada wanita misalnya. Salam kepada wanita itu haram, bukan haram li dzati, tetapi haram li ghairi. Tapi dalam kondisi tertentu boleh-boleh saja, dan itu dari pembahasan ulama. Ya, orang tidak bertemu bertahun-tahun lalu kemudian salam. Ya, atau ada orang tiba-tiba disodorkan salam, kalau ditolak akan menyakiti, maka disambut salam itu. Ya, dan seterusnya, karena memang itu masalah mukhtalaf. Namun ada orang yang tasyadud karena sempitnya, lemahnya pengetahuan usul fikih dan syariah.
menilai orang yang punya maziyah tetapi dari melakukan kesalahan yang furu'iyah dan mukhtalaf, yang zanni bukan qat'i. Ini juga perlu dicatat. Ya, tidak sedikit orang menilai orang itu rendah padahal orang itu punya maziyah, punya ilmu, punya amal, punya ma'rifat, punya kesalehan. Ya, tapi terus tidak dipandang apa-apa. Itu menunjukkan akalnya yang tipis, ya, dan ilmunya yang sempit, atau batinnya yang rusak. Wallahu a'lam. Maka di sini dalam kaidah ini sangat jelas bahwa meskipun tidak boleh diam ketika ada kebenaran, perlu diakui, dan ada sesuatu yang salah perlu diingkari, karena itu juga bagian daripada membangun kebenaran kepada orang yang punya maziyah. Namun jika melakukan sesuatu yang terbuka untuk takwil, ya ini terbuka untuk takwil, karena kalau masalah ikhtilaf, perbedaan menurut akwal, karena kalau masalah yang mukhtalaf itu fuqaha banyak sekali punya pandangan. Yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini makruh, ada yang mengatakan ini boleh, terbuka. Dan ini tidak masuk ke ranah untuk ditegur, katakan. Ya, karena kita mesti melihat dulu hakikat yang dilakukan oleh si pelaku itu. Apakah betul-betul nyata, ya, pasti, atau masih mukhtalaf, kecuali yang sudah min ghairi syak. Ya. Illa indal ilmi bihaqiqati ma alaihi al-fa'ilu min ghairi syak. Baru kita tegakkan kebenaran itu, kita inkari satu kesalahan itu. Itu kaidah yang 84. Kemudian qaidatun khamsuna wa thamanun, kaidah yang 85, at-tawaqqufu fi mahallil ishtibahi mamduh. Berhenti di tempat, di objek, ya, yang ishtibah, yang ishtibah itu yang rancu, ya, yang tidak jelas, yang syubhat, katakan itu terpuji. Kita tidak tahu ini boleh atau tidak boleh, maka kita stop, ya, kita tidak melakukan itu. Ini mamduh. Kadzammihi fima tabayyana wajhuhu min khairin au syarrin. Seperti mencela pada sesuatu yang nyata-nyata persoalannya itu baik atau buruk. Ya, artinya kita mencela gitu pada yang memang nyata baik atau buruknya. Itu dicela juga. Ya. Kalau buruk mesti diingkari, bukan tawakuf. Kalau baik ya mesti diakui, bukan tawakuf. Nah, kalau tawakuf kepada yang nyata khairnya, kalau tawakuf kepada yang nyata buruknya, itu tercela namanya. Kecuali tawakuf itu kepada yang istibah, yang tidak nyata. Ini baik atau buruk, stop. Ya, stop. Tidak boleh mengingkari, menghina, menegur, dan tidak boleh juga mengikutinya, memasukinya. Ya. Namun kalau sudah nyata memang sisi kebenarannya, sisi keburukannya, kalau tawakuf di situ mazmum, tercela. Baik, sekarang kita lihat bagaimana sikap beberapa ulama di sini. Ya. Wa mabna at-tariqi ala tarjihil dhannil hasani inda mujibihi wa in dhahara mu'aridun. Nah, asas tariq artinya golongan orang sufi dalam perkara melihat yang ishtibah, ya, itu dia berdiri
dia mentarjih husnudzon. Dia lebih, ya, sikapnya dibangun di atas husnudzon. Itu yang lebih dipilih, yang lebih terpilih untuk menyikapinya husnudzon. Ketika inda mujibih, ya, ketika memang ada faktor yang memastikan dia untuk mengambil sikap, ya, maka dia husnudzon. Ini asasnya. Meskipun nyata mu'arid, meskipun yang dia lihat nyata memang itu sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Hatta qala Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq ini adalah seorang mutakalimin. Artinya ini sikap orang-orang teolog. Ya. Apa dia bilang? Al-ghalatu fi idkhali alfi kafirin bisyubhatin fil Islam. Walal ghalatu fi ikhraji mu'minin wahidin minal islami bisyubhatin zaharat minhu. Salah memasukkan 1000 orang kafir hanya satu subhah, satu tuduhan tentang Islam. Orang kafir hanya punya nilai satu Islam, ya, terus satu subhah adalah satu subhah terus dimasukkan Islam. Wah, ini Islam nih, padahal hanya satu subhah. Ya, itu ghalat. Tetapi wala ghalat, tetapi tidak salah bi ikhraji mu'minin wahid, mengeluarkan satu orang mukmin dari Islam bisyubhatin, dengan satu tuduhan zaharat yang nyata daripadanya. Ini sikap teologi nih. Ya, tidak boleh dia detail. Wah, ini orang Islam salah langsung kafir. Makanya kan orang-orang teologi ngelihat satu kata saja dari ucapan ulama, oh ini kafir nih. Gitu. Padahal semua ibadahnya, semua perbuatannya, semua pengetahuannya, kesolehannya, kemarifatannya selamat. Cuman aja 1, 2, 3 kata saja, ya, ada syubhah, terus ikhraj, ya, minal Islam, dikeluarkan dari Islam. Itu memang sikap orang teolog. Tapi kalau orang sufi sudah nyata-nyata mu'arid, dia tidak mengkafirkan. Katakanlah seperti dalam kondisi sekarang nih, mungkin orang-orang fuqaha melihat saudara kita yang punya paham tajsim misalnya, wah terus kafir, wah itu najis sudah mungkin. Tapi orang sufi tidak. Padahal orang yang mempunyai pembahasan tajsim, itu sholat 5 waktunya sama, hajinya sama, puasanya sama, zakatnya sama. Bahkan mereka mempunyai kitab pembahasan tentang semua muamalah ibadah, ya, itu sama. Ya, Tuhannya sama, nabinya sama. Hanya artinya dalam usul akidahnya sama. Tetapi yang keliru dalam furu'ul bahas, ya, dalam cabang pembahasan. Dia menggunakan akal, jatuh ke tajsim. Dia menggunakan akal, kemudian jatuh misalnya ke qadariyah. Misalnya, kalau bagi orang mutakalimin itu langsung selesai, itu kafir semua, itu ketutup semua yang lain. Tapi orang sufi tidak. Ya. Mungkin orang sufi berani mengatakan dia ahli sunnah. Kalau ada orang sufi mengatakan dia ahli sunnah, wah itu langsung dikeroyok itu, diserbu itu ya, oleh mereka yang suka mudah untuk mengkafir-kafirkan dan menilai orang rendah. Taib kita lihat sekarang Imam Malik dari para fuqaha. Wasu'ila Malikun an ahlil ahwa. Ditanya al-Imam Malik radhiyallahu anhu tentang ahlil ahwa. Ahlil ahwa ini seperti orang khawarij pada saat itu, yang mempunyai pendapat berdasarkan hawa nafsu. Katakanlah kalau zaman sekarang nih, katakanlah liberalisme, ya, orang-orang yang cenderung berpikir bebas, ya, ya seperti atau orang-orang yang tasyaddud, katakan tanattu, ya, itu pun ada pada setiap abad. Kita lihat sikap Imam Malik. Akufarun hum, apakah mereka kafir? Maka apa jawaban Imam Malik? Minal kufri harabu.
Ya, mereka jauh dari kekafiran. Artinya bukan kafir. Wa asara alaihi salatu wassalam litawaqquf fil khawarij. Ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengisyaratkan untuk tawakuf. Ya, tidak menilai ya lebih dari kesalahannya kepada orang khawarij. Seperti ucapan Nabi watatamara fil fuwaq. Ya. Di mana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan yakhruju fiikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Nanti ada satu golongan ya yang muncul, golongan itu merendahkan salat kamu dibanding salat mereka memang tidak ada apa-apanya. Mereka salatnya luar biasa. Siyamakum ma'siyamihim. Yang merendahkan puasa kita. Puasa dia memang luar biasa. Wa a'malakum ma'amalihim. Ya, merendahkan amal-amal kalian dibanding amal mereka luar biasa. Bahkan wa yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wala yujawizu hanajirahum, tetapi Quran itu hanya di lidah. Tidak ada ma'ani Quran itu di dalam dada. Tidak ada hakikat tatbiqiyah dalam dada itu tidak ada. Yamruquna minad din muruqasah minar ramyah. Mudah keluar dari agama itu. Seperti mudahnya panah keluar dari busurnya. Cepat sekali keluar. Arti agama itu kan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu din. Karena din adalah sebetulnya bagaimana mensucikan Tuhan. Dari mana jalan mensucikan Tuhan itu? Melalui memuliakan manusia. Ya, tidak menyakitinya, tidak mencederainya, menyayanginya, menghormatinya. Ya, memandangnya baik. Ya, karena bagaimanapun apa yang terjadi pada manusia dari Tuhannya. Ya, tapi mudah sekali mereka mencederai kemanusiaan itu, katakan begitu. Ya, mudah sekali mereka berkata buruk, mudah sekali mereka merendahkan orang. Ya. Nah, kemudian sampai kepada fala tara syai'an. Ya, mana tadi? Wa tanzuru fil qidhi fala tara syai'an, wa tanzuru fil risi fala tara syai'an, wa tatamara fil fuwaq. Fuwaq itu tempat tali senar panah itu ya. Ya, atau katakan fuwaq itu panah itu sendiri. Ya, wa tatamara dia saling berjidal, berdebat gitu. Nah, ini mudah sekali dia seperti panah itu, cepat sekali dia keluar daripada busurnya. Nah, maka Imam Malik sudah pun ditanya tentang mereka itu, ya tetap tawakuf minal kufri harabu begitu. Padahal mereka adalah mudah sekali keluar dari agama seperti saham itu tadi ketika dilempar. Ya, taib. Artinya cepat sekali dia ragu ya. Syak tatamara itu. Taib. Katakanlah itu khawarij. Ya. Ahli bid'ah yang keluar daripada Islam. Ya, pada itu tidak diragukan lagi. Namun tetap sikap Imam Malik ya anil kufri harabu. Wa qala qaumun ma adda ilaihi al-ijtihadu juzima bih summa amrul batini ila Allah. Tetapi orang sufi tadi, orang teologi, orang fikih, orang sufi apa? Ma adda ilaihi al-ijtihadu, ijtihad yang sudah ditunaikan juzima bih. Ya, itu diakui, artinya ditetapkan. Adapun urusan batin kepada Allah, itulah ijtihadnya. Ya, saudara kita misalnya seperti Imam Ibn Taimiyah. Ya, Imam Ibn Taimiyah, katakanlah dia yang melandasi tauhid 3. Orang sufi tidak pernah bising. Itu ijtihad. Ya, mungkin kalau dibawa ke ulama fikih, ke para a'immah, itu ijtihadnya. Hatta Imam Ibn Hazm al-Zahiri ya, di zamannya
dipitnah oleh daripada ulama Allahumma sholli maliki, ya, dibakar kitabnya oleh pemerintah, karena pada saat itu ulama pemerintahnya menggunakan mazhab Maliki. Nah, kemudian diusir Imam Ibn Hazm Al-Zahiri itu, ya, tapi kemudian ditolong oleh ulama mazhab Hanafiyah. Ulama yang sudah tua melihat anak muda, ya, seorang yang punya karya di mana karyanya menyalahi mazhab 4 dalam masalah fikih. Tapi karena itu sebuah karya, maka ada seorang ulama mazhab Hanafi datang kepadanya, aku tinggalkan semua majlis ilmuku maka aku datang untuk berkhidmat kepadamu, menuliskan kembali semua mazhabmu, gitu. Padahal aku berselisih, berbeda pendapat denganmu. Bersamaan dengan itu aku memandang ini sebuah karya, sebuah pemikiran yang wajib dihargai, maka aku rela menjadi penulis mazhab. Ya. Dan itu sikap adalah kaum, ya, sikap golongan orang-orang sufi. Ma adda ilahil ijtihad juzima bih summa amrul batin ila Allah. Nah, sekarang kita melihat jika musim maulid, jika musim pertengahan Sya'ban, ya, lihat ulama itu perang tuh, ya, yang membid'ahkan dan yang membela, semua itu bukan orang-orang sufi. Kalau orang sufi melakukan itu berarti dia tidak mengetahui dan tidak berada di jalan manhajnya. Ya, mereka semua bising, ya, ribut, ya, rame gitu. Ya, padahal sikap orang sufi jelas. Karena semua itu masalah mukhtalaf, masalah ijtihad. Taib. Famin thamma ikhtulifa fi jama'atin min as-sufiyah ka Ibn al-Farid wa Ibn Ahla wal Afif at-Tilimsani wa Ibn Sudakin wa Abi Ishaq at-Tujibi wa Tushtari wa Ibn Sab'in. Ya, berbeda itu tokoh-tokoh tersebut. Ya, Imam Ibn Ahla misalnya, dia ulama abad ke-7. Imam Afif, ya, At-Tilimsani juga abad ke-7, dan Ibnu Sudakin, ya, Ibnu Sudakin itu, ya, adalah dia juga abad ke-7. Ishaq At-Tujibi bahkan itu ulama abad ke-5, dan Imam At-Tusturi. Ini bukan Tusturi, ini Shushtari. Kalau Tusturi, ya, ulama abad ke-3. Ini Imam Shushtari, Abul Hasan Ash-Shushtari, seorang sufi Andalusi. Ini abad ke-8. Ya, dan kemudian Ibn Sab'in juga abad ke-7. Dan yang terakhir Imam Ibn Arabi Al-Hatimi, ya, ma'ruf, ya, berbeda. Lalu kemudian Imam Ibn Jarud mengatakan, waqad su'ila syekhuna Abu Abdullah Al-Qawri, ya, ditanyakan guru kami Abu Abdullah Al-Qawri, wa ana asma', kata Syekh Zarruq, saya mendengar ada orang bertanya kepada guru saya, ma taqulu fi Ibn al-Arabi Al-Hatimi, apa pendapat kamu tentang Imam Ibn Arabi Al-Hatimi? Ini orang sufi ditanya tentang tokoh-tokoh di atas itu, tokoh-tokoh yang sering berbicara, ya, perkara-perkara yang katakanlah pelik gitu, ya, perkara-perkara yang pelik,
gitu, yang perkara yang istibah, katakanlah yang iham, mubham. Lalu apa jawabnya? A'rafu bi kulli fannin min ahli kulli fannin. Ya. Faqila lahu ma sa'alnaka an hadza. Ya. Qala ukhtulifa fihi minal kufri ilal qutbaniyah. Ya. Lalu qila lahu ma turujjih. Qala taslim. Ya. Ketika ditanya apa pendapat kamu tentang Ibnu Arabi, dia bilang orang yang paling mengetahui tentang fan, ya, a'rafu bi kulli fannin man ahli kulli fan. Orang yang mengetahui, orang yang paling tahu tentang setiap ilmu adalah orang yang ahli pada setiap ilmu. Dia jawab umum artinya. Ya. Lalu ditanyanya, saya bukan bertanya tentang itu. Ya. Lalu dijawab, ya orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan seorang kutub wali. Terus kalau kamu pandangannya apa? At-taslim. Dan taslim itulah merupakan sikap orang sufi. Karena yang istibah itu adalah kalam. Gitu. Lalu kemudian Imam Zarruq memberikan komentar, qultu li anna fit takfiri khatarun, dalam mengkafirkan itu khatar, wa ta'zimuhu rubbama 'ada 'ala sabihi bid-darar. Kalau kita agungkan boleh jadi itu tidak baik kepada pelakunya yang dipuji itu. Katakan dalam hal ini Imam Ibnu Arabi. Ya, dari sisi mana yang menjadi tidak baik? Dari sisi ittiba'us sami. Ya, pengikut yang mendengarkan kemubhaman dan keihaman, kemuhimatan perkataan Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi banyak mengatakan hal-hal yang mubham, hal-hal yang iham. Iham adalah kata yang akan menimbulkan makna lain bagi orang yang membacanya. Tidak seperti makna yang dimaksud oleh pengucapnya. Ya. Jadi memilih kata bukan kata yang wuduh, yang syar'i nafsi gitu, tapi mengandung lain. Widatul wujud misalnya. Wah, ini kan ada widatul wujud ya dari filsafat ilhadi. Nah, orang kan kalau teologi udah dibawa ke sana aja. Orang-orang teologi itu udah nggak ada punya pertimbangan lain karena memang itu manhajnya. Maka ulama-ulama dulu ketika mengatakan ini tidak boleh, itu karena dia melihat dengan manhaj. Adapun hati mereka tetap tidak. Tapi orang-orang sekarang itu memastikan sudah garis merah, ini kafir mutlak siri, itu khatar, bahaya itu. Ya, bahaya. Mereka tidak mengerti manhaj. Ya. Taib. Ya. Maka orang-orang yang mungkin tidak suka dengan Ibnu Arabi akan mengutip bahwa Syekh Zarruq tidak suka dengan Ibnu Arabi. Tidak. Ya, karena Syekh Zarruq ada orang yang faqih sufi. Ketika dia meluruskan kata-katanya, itu dominasi faqihnya itu lebih tinggi. Ya. Bahkan beliau mengkritik kepada orang yang suka sholat dengan membaca ayat-ayat pendek tuh. Apalagi itu orang sufi. Dikritik habis-habisan. Itu kan dari segi fikih. Ya, dari segi fikih ingin meluruskan bahwa ada yang tidak sunnah itu dilakukan. Ya. Nah, orang kalau melihat dari satu sisi juga pandangannya yang sempit, maka terus akan mengklaim. Ya, tidak. Nah, dalam kaidah ini kan beliau sendiri menceritakan bagaimana gurunya yang menyikapi tentang atas kepada yang istibah, yang ibham, yang iham itu adalah at-taslim. Taib, wa qala radhiyallahu anhu, kaidah ke 76 ya, 86. Kamalul ibadati wal muhafazatu 'alaiha wa dzalika bi iqamati hududiha adh-dhahirati wal batinati min ghairi ghuluwin wala tafritin fal mufarrid mudayyi wal mughali mubtadi'.
siyama in i'taqada al-qurbata fi ziyadati. Kesempurnaan ibadah. Ya. Dari mana kesempurnaan ibadah? Bihifdhiha. Bihifdhiha itu tentu menjaga rukunnya, sunnahnya, semuanya. Wal muhafazati alaiha, dan menjaga atas ibadah itu, waktunya, pelaksanaannya tidak dilalaikan, tidak betul-betul. Kalau hafiz menjaga rukun, sunnah dan lain sebagainya. Kalau muhafaz adalah waktunya, melakukannya, begitu. Ya ada orang melakukan waktunya, melakukan sholat dan di waktunya, tetapi dia tidak yahfaz, tidak menjaga rukunnya, sunnahnya dan lain sebagainya. Tapi sempurnanya ibadah itu bihifziha wal muhafazati alaiha. Wadzalika biiqamati hududiha. Ya, berarti dia sudah melakukan had-hadnya. Ya. Wadzalika, demikian juga kesempurnaan ibadah itu maksudnya selain daripada hifzun wa muhafazatun, dia juga perlu membangun hududnya, zahir wal batin. Ketika ruku, batinnya seperti apa? Ketika sujud, batinnya seperti apa? Bukan pelaksanaan zahir yang kosong, tanpa ada pemaknaan batin, tanpa ada penyertaan batin. Namun ada lagi, tidak ghulu, ya, dan tidak tafrid. Ya, tidak ghulu dan tidak tafrid. Apa itu tafrid? Banyak menyia-nyiakan, mengurangi, ya, hal-hal yang keutamaannya, hal-hal sunnahnya, ya, yang penting ya dilakukanlah yang wajib, udah. Atau mughali, berlebihan, ini mubtadi, ditambah-tambah. Ya, apalagi kalau dia mengatakan dengan tambahan itu adalah sebagai kurbah. Ya, tidak. Ulama sufi ketika mengambil nusuk, ya, apa nusuk? Ibadah-ibadah yang afdal li ajli tarbiyah. Karena begini, karena latihan itu mesti lebih, orang-orang yang latihan itu kan mesti melakukannya lebih maksimal, begitulah katakanlah. Ya. Ketika orang latihan boxing misalnya, maka dia mesti melakukan pukulan-pukulan yang maksimal, karena untuk menetapkan satu kekuatan yang diperlukan dan cukup untuk mendapatkan satu kekuatan yang cukup, maka dia mesti melakukan yang maksimal. Begitu juga ibadah-ibadah afdhaliyah, ya, dilebih-lebihkan, puasa ya lebih-lebih, ibadah berlebih-lebih dan lain sebagainya. Famin samma qila al-waswasatu bid'atun. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang waswas itu bid'ah. Salat yang waswas, wudu yang waswas, itu bid'ah. Ya, apa sebabnya, asalnya waswas itu? Wa asluha jahlun bis sunnah. Asalnya dia bodoh terhadap sunnah. Dia mengikuti perasaan. Oh, ini kurang bersih, dia bersih lagi. Ini kurang muqarana, kurang tepat. Padahal sunnah tidak demikian. Ya, itu satu. Kedua, au khabalun fil aql, atau ada kelemahan akal. Ya, ketidakmampuan akal untuk memahami secara sempurna, ya, dalam melakukan ibadah itu. Ya. Nah, maka yadfa'uha dawamu dzikr. Ini boleh dibuang, boleh ditolak, boleh dihilangkan dengan mendawamkan, yang mengekalkan, membiasakan zikir subhanal malikil khallaq. Subhanal malikil khallaq, subhanal malikil khallaq. Maha suci, ya, maha yang menguasai dan maha menciptakan. In yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin
wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jika Allah mau, Allah hilangkan dan Allah ganti dengan ciptaan baru, dan itu bagi Allah tidak susah, tidak berat. Ya. Ma'a kulli wirdin, ya, di samping wirid-wirid yang lain, ya, untuk menghilangkan was-was. Nah, selain daripada bodoh terhadap sunnah dan ada kelemahan dalam akal, ada waltizamut talahi, ada karena dia seringnya melakukan sesuatu yang melalaikan. Itu salah satu sebab was-was. Dan wal akhdhu birrukhas min aqwalil ulama innafiyati laha, sering mengambil yang rukhsah-rukhsah dari perkataan ulama yang menafikan yang mana yang menafikan sunnah itu mungkin ya. La tatabu'ur rukhas fa innahu dalalun bi ijma'. Maka jangan mencari-cari yang rukhsah itu adalah dolal. Lama-lama nanti was-was, ini itu. Taib. Nah, oleh karena itu ibadah itu dijaga sunnah-sunnahnya, ya, dijaga perbuatannya itu tidak boleh ditinggalkan, zahir batinnya dilaksanakan, tidak berlebihan dan tidak, ya, pahami betul-betul sunnah, dan kemudian juga kita pelihara akal kita, jangan melakukan hal-hal yang rukhas-rukhas, ya, dan yang banyak melalaikan. Taib. Maka was-was itu juga sebuah bid'ah. Dia merasa ini kurang baik itu bid'ah karena tidak demikianlah melakukan ibadah. Taib. Satu lagi ya. Taib. Kaidah yang terakhir, qaidatu sab'un wa thamanun. 4, 5, 6, 7 ya. Aslu kulli khairin wa syarrin al-luqmat wal khultah. Pangkal sumber asal setiap kebaikan dan keburukan itu dari luqmah, makanan, wal khultah, dan pergaulan. Ya, ini kaidahnya di sini. Ya, apa sebabnya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu? Sebabnya adalah dari makanan. Satu, kedua dari pergaulan. Fakul ma syi'ta famithlahu taf'al. Washab man syi'ta fa anta ala dini. Makan apa yang kamu mau. Ya. Maka akan seperti makanan itu yang kamu lakukan. Kamu banyak melakukan makanan yang haram, maka itu akan mendorong perbuatan haram. Memakan makanan yang halal akan mendorong kamu melakukan yang halal. Makanan yang syubhat, yang tidak jelas, itu juga akan menimbulkan kecenderungan berbuat yang tidak jelas. Bahkan lebih jauh itu kan ada makanan yang memudahkan tidur, yang menumbuhkan kemalasan, menimbulkan kegairahan, ya. Seperti orang makan terlalu banyak, pasti akan mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan itu. Kemudian bersahabatlah kepada siapa yang kehendaki, fa anta ala dini. Karena dengan sahabat itu maka engkau akan mengikuti agamanya. Jika teman kamu itu, maka itulah kecenderungan kamu. Karena orang tidak akan bersahabat kecuali kepada orang yang serupa, yang sama. Tidak akan kekal jika orang itu berbeda dengan kamu. Maka untuk melihat kualitas dirimu, lihat siapa teman yang kamu pilih. Jika kamu milih yang baik-baik, maka kamu sedang meningkatkan kebaikan dalam dirimu. Maka washab man syi'ta fa anta ala dini. Qila wa ma ukila bil ghaflati ustu'mila fiha. Fastahabbu lidzalika an yusamma ala kulli luqmatin wa yahmada ala bal'iha. Maka dikatakan, apa yang dimakan dengan cara ghaflah, maka makanan itu akan menggunakan orang ke dalam ghaflah. Ya. Oleh karena itu dianjurkan, fastahabbu lidzalika an yusamma. Dianjurkan
untuk membaca bismillah ala kulli lukmatin, setiap lukmah. Wa yahmada ala baliha, dan membaca alhamdulillah setiap menelan makanan. Makan bismillah, telan alhamdulillah, bismillah, telan alhamdulillah, bismillah. Wa qala Ibnul Hajj wa hadza hasan. Ibnul Hajj mengatakan itu baik. Walakinna sunnah at-tasmiyatu awalan. Tapi sunnahnya tidak demikian. Sunnah itu bismillah awal-awal saja. Pada awal bismillah walhamdalah akhiran, dan baca alhamdulillah terakhir. Min ghairi zaid, ya, tanpa ditambahkan. Was sunnatu ahsan, yang sunnah itu baik. Lebih baik. Memang baik begitu makan bismillah, telan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Karena demi membangun makanan yang baik akan menimbulkan perilaku yang baik. Namun tetap sunnah bagaimanapun yang terbaik. Fadzakartu dzalika li ba'di ahli al-khair faqabilahu wa baqiya fi nafsihi syai'un minhu. Saya pernah menyebutkan, kata Sidi Ahmad Zarruq, tentang bismillah telan alhamdulillah, bismillah telan alhamdulillah, kepada seorang soleh lah katakan. Dia oke-oke saja. Ya bagus gitu. Tetapi saya melihat bahwa masih ada sesuatu yang ada dalam dirinya, seperti dia menjawab macam kurang oke lah. Akhirnya faradatul kalama ma'ahu fi, aku ulangi lagi pembicaraan itu. Wa qultu huwa mu'aridun li sunnatil hadis ala ta'am, tetapi itu menyalahi sunnah hadis, ya, tentang makanan. Faqala in hadza in kana ma'ahu ahadun faqabiltu bahsahu. Coba, ini unik sekali ini. Ya, ahlul khair, yakni kelihatannya orang sufi lah katakan begitu. Ketika itu kan menyalahi sunnah, ya. Kalau depan orang maka begitulah, bismillahirrahmanirrahim, terakhir alhamdulillah. Ya, tetapi kalau sendiri boleh bismillah, alhamdulillah, karena itu adalah hal. Jadi artinya begini, jika sendiri lalu dia kemudian makan itu dalam keadaan khudur kepada Allah, mungkin itu hal dia. Ya, maka seperti wudhu lah katakan. Wudhu kan Nabi tidak mengajarkan setiap usapan anggota tubuh doa, anggota tubuh doa, anggota tubuh doa. Lalu ada Bilal melakukan itu, Nabi tidak mengingkari karena itu hal. Dan tidak berarti bahwa kita mengikuti Bilal, tidak. Ya, mengikuti Nabi selesai. Tapi kalau kita kemudian mencoba mengikuti Bilal, berarti kita itu membangun agar kita punya hal. Jangan merasa itu lebih baik. Ya, tidak. Ya. Maka bagaimanapun mengikuti yang sunnah itu ahsan. Ya. Artinya kita tidak boleh di depan orang banyak kita menampilkan, ya, amal kesolehan yang sebetulnya dia lakukan sendiri. Ya. Artinya di depan orang banyak tampilkan sikap yang memudahkan. Kalau dia mau ibadah yang kuat-kuat, ibadahlah sendiri. Ya, seperti itu. Faqabiltu bahsah, maka aku terima cara pembahasan dia. Summa badali farajatu an qabulihi tawaqufan ma'as sunnati wa ijra'iha al-hukma 'ala al-i'tiyadi bi haqqi kulli ahadin 'ala kulli ahalin. Tetapi tetap saja karena Syekh Zarruq ini adalah seorang yang sunni, ya, sufi, tetapi juga faqih, seorang mujtahid. Tapi kemudian nampak setelah itu aku murajaah kembali, ya, maka aku tetap tawakuf, ya, kepada sunnah, dan tetap aku berlakukan hukum berdasarkan kebiasaan hak setiap orang dan atas setiap keadaan. Artinya aku biarkanlah orang mau ikut sunnah atau ikut hal, itu tergantung kebiasaan orang. Karena nggak bisa kita larang-larang, ya. Saya punya teman dulu di musim Arafah dia puasa. Padahal tidak ada yang tidak ada yang memaksakan puasa ya. Tapi karena dia punya punya fisik yang memang sanggup kuat, ya sudah. Jangan kita tidak sanggup lalu kemudian melarang orang untuk melakukannya, atau kita sanggup memaksa orang untuk melakukannya. Itu tidak boleh. Ya, tetap ijra'iha al-hukma 'ala al-i'tiyadi fi haqqi kulli ahadin 'ala kulli halin.
Ya, memberlakukan hukum berdasarkan kebiasaan pada hak setiap orang, berdasarkan keadaan setiap orang. Wallahu a'lam, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.